Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam siaran online GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang. Sepekan sudah kita lewati dengan begitu baik, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada hingga pada hari ini. Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan yang sehat sentosa. Karena ini adalah ibadah, saya menghimbau kepada seluruh jemaat dan pemirsa yang mengikuti tayangan ini untuk memantaskan diri dengan mengenakan pakaian yang rapi, sopan, dan bersih. Dan mari bersama-sama dengan keluarga kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Besar, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama sepekan ini dalam kehidupan kami, bahwa Engkau telah menyertai dan menolong kami, memelihara kami dengan begitu sempurna, sehingga kami boleh ada hingga pada hari ini, dan kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Bapa, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh menyukakan hati-Mu dan ibadah ini boleh berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, pimpin setiap kami, urapi setiap kami Bapa, sehingga kami boleh mendapatkan berkat rohanian daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku
menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari selama ku menyembahmu. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, syukur kami panjatkan kepadamu. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu melalui hambanya Bapa. Biarlah Engkau mau urapi hambanya Bapa dengan urapan yang daripadamu, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah bibirnya hanyalah kebenaran yang daripadamu saja. Biarlah firman-Mu ini Bapa boleh tertanam dalam hati setiap kami, boleh menjadi nutrisi terbaik untuk pertumbuhan rohani kami Bapa, yang membawa kami kepada pertobatan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari lepas hari Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima sabda firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja yang penuh kuasa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara sekalian untuk mengambil Alkitab kita. Kita mau baca di dalam Matius 5 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Matius 5 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan membacakan ini untuk saudara, dan saudara boleh membacanya bersama-sama dengan keluarga di rumah dengan suara yang lantang. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Untuk itu baca yang lantang sehingga iman kita bertumbuh. Matius 5 ayat yang pertama sampai yang ketiga saya akan membacakannya untuk saudara. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam terjemahan King James Version dikatakan, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Saudara-saudara, ini adalah ucapan bahagia pertama Yesus dalam khotbah di bukit. Ya, khotbah di bukit adalah bagian-bagian penting dalam kehidupan kekristenan yang mengupas tentang bagaimana orang percaya atau umat Tuhan dapat menikmati kebahagiaan. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya beri tema sabda bahagia yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, jika kita merujuk pada terjemahan King James Version mengenai ucapan Yesus tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, bukan semata-mata miskin secara harta benda, tetapi yang dimaksudkan adalah miskin secara rohani, di mana orang tersebut tidak memiliki kuasa apapun dalam kehidupan kerohaniannya, dan orang tersebut menyadari bahwa
Hidupnya tidak ada artinya tanpa campur tangan dan pertolongan Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang Tuhan katakan berbahagia. Sekali lagi, ucapan Yesus mengenai berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah bukan merujuk kepada orang yang miskin secara harta benda, tetapi lebih kepada orang yang miskin secara rohani. Sebab saudara, belum tentu orang yang miskin secara harta benda itu berbahagia, ya. Logikanya saja, kemiskinan itu identik dengan penderitaan, kesusahan, ya, serba kekurangan. Jadi kecenderungannya sulit untuk berbahagia. Nah, namun saudara-saudara, bukan berarti kemiskinan adalah keadaan atau kondisi yang dikehendaki dan dikenan Allah loh ya saudara-saudara. Nggak begitu, sebab banyak juga orang yang miskin yang hidupnya suka bersungut-sungut, yang hidupnya selalu mengeluh dan berbuat dosa akibat dari kemiskinannya. Dan ingatlah, kemiskinan juga bukan merupakan kutukan. Ya, kemiskinan bukan merupakan kutukan. Ya, memang di dalam dunia ini ada yang miskin dan yang kaya. Miskin dan kaya adalah hasil dari proses sebab akibat saudara-saudara. Nah, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan adalah walaupun seseorang itu miskin secara harta benda, maka biarlah dia kaya dengan pengenalan akan Tuhan. Demikian juga sebaliknya saudara-saudara, Tuhan juga tidak alergi terhadap kekayaan atau orang kaya. Karena banyak juga orang kaya yang mempergunakan kekayaannya untuk memuliakan nama Tuhan dan menolong sesama yang membutuhkan. Namun, bukan berarti pula Tuhan selalu memperkenan orang kaya. Karena ada juga orang kaya yang jauh daripada Tuhan, yang hidupnya mengandalkan harta kekayaannya dan suka menindas orang yang miskin. Jadi jelas ya saudara-saudara bahwa ucapan pertama berbahagia ini bukanlah untuk menyetujui bahwa kemiskinan adalah sesuatu keadaan atau kondisi yang dikehendaki Allah, ataupun kekayaan merupakan kondisi yang dibenci atau yang tidak dikenan oleh Allah loh. Ya, ingatlah bahwa di dalam pengajaran Yesus, kepemilikan harta benda adalah baik atau bukan sesuatu yang jahat. Tetapi harta benda atau harta kekayaan jika tidak dikelola dengan baik atau bijaksana, maka dapat membahayakan. Lalu siapakah orang yang miskin di hadapan Allah itu? Orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang tergantung kepada Tuhan. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang-orang yang membutuhkan kemurahan hati Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Sebab orang-orang yang seperti ini tidak mampu mencukupi dirinya. Oleh sebab itu, ia membutuhkan bantuan Tuhan supaya hidupnya berbahagia. Orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang beribadah dan bertekun di dalam doa. Orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang tidak menganggap dirinya lebih baik dari siapapun, yang tidak menganggap dirinya lebih suci dari siapapun, sehingga dia tidak mau menghakimi siapapun. Orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang selalu bersyukur dan mampu menikmati setiap musim dalam kehidupannya. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka orang-orang biasa yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Allah mengatakan berbahagia kepada orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mendapatkan upah, yaitu surga mulia, bukan hanya sekedar penghargaan dari manusia. Glory, haleluya. Oleh sebab itu saudara, ingatlah bahwa kesadaran akan miskin di hadapan Allah adalah awal dari pertobatan. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang membutuhkan sorga dan hal-hal sorgawi terjadi dalam hidupnya.
Sebaliknya orang yang merasa diri hebat, yang merasa diri kuat, yang sulit untuk merendahkan diri di hadapan Allah, justru firman Tuhan katakan dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengar baik saudara, dunia ini bukan surga. Dunia ini itu lembah air mata saudara-saudara. Jika kita menyadari bahwa kita ini miskin di hadapan Allah dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berdampak dan bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun dunia ini adalah lembah air mata, tetapi ketika kita berjalan dan hidup kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan mampu mengubah lembah air mata menjadi mata air kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu pada kesempatan hari ini Bapa, yang menyadarkan kami, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang miskin di hadapan Engkau. Kami tergantung kepadamu Bapa. Kami membutuhkan kemurahan hati-Mu. Kami membutuhkan pertolongan yang daripadamu Bapa. Karena kami menyadari kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Terima kasih Bapa. Kami rindu Engkau mengubahkan kehidupan kami. Kami rindu Bapa untuk memiliki ketekunan dalam beribadah dan berdoa kepadamu Bapa. Kami rindu Bapa menjadi orang-orang yang Engkau pakai untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau memakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Kau pakai dia lebih hari lebih heran lagi dalam menyampaikan sabda firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Bapa, jemaat GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang. Kiranya Bapa, Kau memberikan ketetapan hati, Kau memberikan ketetapan iman Bapa, sehingga ketika Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau dapati kami tetap setia dalam mengiring Engkau. Sebab Engkau tidak mencari orang yang hebat, Engkau tidak mencari orang yang cerdas, tetapi Engkau mencari orang yang setia dalam mengiring Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Yang sakit Engkau mau sembuhkan, yang sedang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan Bapa. Yang sedang menghadapi pergumulan permasalahan, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka Bapa. Yang bermalas-malasan Engkau memberikan kerajinan, Engkau menggugah hati kami Bapa, bahwa Engkau lah yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu dan hamba-hamba Tuhan-Mu di mana-mana tempat, baik di kota maupun di pelosok desa, sehingga melalui keberadaan gereja-Mu, khususnya GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang Bapa, dan hamba-hamba Tuhan-Mu di mana-mana tempat, adalah firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik, dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Bapa. Kiranya Kau memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, baik dari yang terendah sampai yang teratas Bapa, sehingga mereka boleh membawa masyarakat ini kepada masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Bapa di surga. Tak lupa kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia yang sedang memerangi virus corona Bapa. Kiranya Bapa Engkau mau kondusifkan keadaannya, sehingga keadaan boleh stabil dari hari lepas hari, dan masyarakat boleh kembali kepada aktivitas seperti sedia kala Bapa. Kami juga berdoa untuk para tim medis, TNI Polri,
juga para pihak yang membantu mengentaskan wabah virus corona ini Bapa. Kiranya Bapa Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan ekstra yang daripadamu, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk para pasien yang terpapar virus corona Bapa. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dari hari lepas hari, sehingga mereka boleh pulang ke tengah-tengah keluarga dan boleh menjalankan aktivitas mereka seperti sedia kala Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kalau Engkau telah menyertai ibadah kami pada kesempatan hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun sebelum kami berpisah, ikatkan kami Tuhan dengan tali kasih-Mu yang tidak pernah putus. Dan kami memohonkan berkat yang daripada-Mu, kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus melalui persekutuannya dengan tubuh Kristus menyertai kami mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.